Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu sistem informasi perusahaan ya, atau ERP system dengan menggunakan PHP RAD ya, database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya ya, kita login dulu ya. Saya sudah membuat tabel penawaran barang detail ya. Jadi ada tabel, oke kita klik dulu ini, simpan ya. Ada tabel penawaran barang ini ya, dan ada tabel produk ya, offer detail atau penawaran barang detail ini ya. Nah, di sini ya, sekarang materi kita adalah akan membuat reportnya ya, kira-kira seperti itu. Ini reportnya masih kosong, saya akan buatkan report ya. Nah, reportnya sederhana ya, tetapi bisa mewakili kebutuhan ya. Nanti kalau misalkan mau dikembangkan mangga silahkan ya, saya ya bikin standar, nanti bisa di customize lagi ya. Mungkin semua proses bisnis yang ada di ERP ini saya akan standar dulu ya, nanti secara rinci bisa mempelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah punya tabel product offer ya, dan product offer detail ya. Ini sepertinya juga tampilan kita perbaiki dulu ya, nggak begini, cukup satu aja ini, nanti yang ini ada di sini gitu ya. Kita klik di sini, nanti ketika diklik di sini ini bisa input, edit, delete yang daftar ini ya, produk offer detail ini ya. Nah, caranya kita buka dulu ya PHP RAD-nya seperti biasa, kita klik ya. Jangan lupa open project-nya adalah Unitshop ERP ya, open. Kita masuk ke product offer ya. Nah, di sini di tampilan ya, list itu kan tampilan ya. Nah, di sini pada kode ya, penawaran offer code ini saya akan rubah relasinya ya menjadi sini ya, master detailnya kita rubah. Nah, di sini tabel product offer saya sini alihkan ke product offer detail ya. Nah, ininya sama-sama kode ya, di sini sama-sama kode. Nah, bedanya saya akan tambahkan di sini add ya, dasarnya adalah kode ini ya. Nah, gitu ya. Lalu juga di sini editnya juga sama ya, edit enggak mungkin list view add ya. Nah, edit secara otomatis ya, jadi kita tampilkan semua gitu ya. Nah, kita klik OK ya, kita simpan, view, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat di sini saya menggunakan browser Firefox ya, Chrome ya, ini yang ini. Refresh ya, refresh transaksi product offer. Nah, di sini kita kalau diklik nih, nah ini keluar ya listnya saya rasa nggak perlu ya. View juga nggak perlu karena recordnya belum. Add-nya bisa kita isi di sini, dan editnya juga bisa kita isi. Ini tentunya nggak bisa diedit ya, kita kunci aja yang ini ya, ya kodenya, karena kodenya dari sini ya. Nah, jadi gitu, ini list tidak usah, view tidak usah, add saja sama edit, tapi editnya kita kunci supaya ini tidak bisa karena sudah diwakili oleh sini ya, product offer ini atau penawaran ini. Kita kembali ke sini ya, kita page, terus kita list view di sininya ya. Nah, ininya tentunya listnya nggak perlu karena lagi berjalan ya. View-nya juga tidak perlu karena belum di-input ya, atau belum berjalan. Nah, ini edit saja sama edit ya, gitu ya. Nah, untuk edit ya, sepertinya ya di edit sini nih produk offer detailnya ya, ini kodenya ini dimatikan ya, artinya tidak bisa diganti atau tidak bisa dirubah karena diinput dari
product offer atau dari penawaran barang ya. Lalu bagaimana caranya supaya dia tidak aktif gitu ya di kode ini? Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa menu ya. Kita lihat ada nggak yang membuat kode ini menjadi tidak aktif gitu ya. Nah, di sini nggak ada ya. Oh, salah, ini bukan di list ya, di edit sini ya. Nah, edit code. Nah, di sini ya, edit code ini kita matikan ya, jadi read only saja ya, read only. Nah, jadi cuman bisa dilihat saja, nggak bisa diapa-apain gitu ya, ya kira-kira gitu. Oke, coba kita tes lagi. Oke, kita lihat di sini, refresh ya, home, transaksi, product offer. Nah, di sini, nah ini ada cuman edit dan ini biarkan saja, ini sudah tidak berjalan ya, nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kode ini dikunci sebenarnya dari sini ya, gitu ya. Jadi yang pasti ini sudah kodenya seperti ini di sini ya. Nah, yang editnya juga ini sudah tidak dijalankan, tapi sudah automatically dari sini ya gitu. Oke, jadi cuma dua aja ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini ya? Nah, ini kita akan matikan satu ya, home-nya di sini, di project menunya ini dibuang saja di sini, delete ya. Oke, kita simpan, lalu di view lagi, lalu kita lihat lagi ya, di home, di refresh, transaksi. Nah, jadi di sini cukup dengan menampilkan add dan ya gitu. Jadi ketika kita sudah mengisikan di sini katakanlah add ya, nanti akan tampil ya. Nah, di add ini akan tampil ya data penawaran ini. Nah, setelah keluar misalnya di paling atas ini kita klik kalau mau menambahkan ke yang detailnya gitu ya, kira-kira gitu. Ini untuk ngeditnya, ini untuk nambahnya. Jadi kalau kode ini dikunci tidak ditampilkan ya. Kenapa? Karena sudah dari sini ya. Sebenarnya ini dibuang pun ya, tidak dihadirkan bisa sebenarnya. Kita tes ya, kita tes ya, tidak dihadirkan karena sudah dimasukkan ini di edit ya, produk edit ini tidak dihadirkan misalkan gitu ya. Simpan, view. Oke, kita run lagi, refresh ya, kita produk. Ini nggak dihadirkan, nggak ada masalah gitu ya gitu. Karena ini sebenarnya sudah mewakili dari sini ya, dari penawaran header ya, atau dari produk offer ini gitu. Jadi kalau ini diisi secara otomatis dia udah akan ngikutin gitu ya. Kalau nanti di sininya satu barang, kalau misalkan barangnya ada beberapa, coba kita lihat yang lain yang ada beberapa tuh satu ya, satu ada berapa satu. Nah, ini satu ini kalau nggak salah ada berapa ya, mungkin listnya perlu ditampilkan kali ya, karena untuk melihat yang ada barangnya ya. Nah, di sininya di relasinya kode list ya, di sini ya, produk list kode. Nah, ini ditampilkan coba yang listnya ya. Oke ya, open view, kita lihat lagi hasilnya, refresh ya, home, transaksi. Nah, ini coba lihat yang satu ya, kalau tidak salah ada beberapa barang. Nah, ini ada 3 kan ya, jadi dia mengisi semua ya gitu. Karena ini ada 3 barang nih. Jadi kalau kayak tadi yang ini ya, misalkan yang ini kan cuma satu item barang, dia sini tidak bisa hadir gitu. Kenapa? Karena barangnya dia juga gitu. Tapi ketika barangnya ada 3, 4 dan seterusnya, misalkan ini ada 3 barang nih. Nah, ini tentunya harus seperti ini gitu. Kalau add-nya di sini kita tambahkan ya, kalau editnya di sini. Nah, kodenya ini tidak dirubah-rubah. Kenapa? Karena sudah
dipatenkan ya, sudah tidak bisa diubah lagi karena yang di input code itu awalnya dari produk offer ya, atau dari penawaran barang. Oke, itu terkait kekurangan yang kemarin ya kita tambahkan. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ke masalah report ya. Untuk membuat report ya, saya akan coba tampilkan sebuah, sini kita copy ya. Nah, di sini kan kita yang akan membuat report itu report apa gitu ya. Apakah detail untuk barangnya ya, atau kita akan membuat rinciannya gitu ya. Nah, kalau kita misalkan mau membuat report produk detailnya ya, maka kita akan buatkan di sini ya. Nah, di sini kita copy satu ya. Ini daftarnya, barangnya, kodenya, tanggalnya gitu ya. Kita mewakili ya. Oke, di sini kita buatkan satu satu copy aja ya. Nih di sini kan ada perintah nih, klik di sini duplikat ya. Namanya adalah report, misalkan saya bikin ya. Report ya. Nah, ini sudah terbentuk di sini ya. Nah, kita akan coba si report ini kita tampilkan di sini di menu ya. Kita buka dulu di sini. Nah, di sini ya kita sudah melihat ada report nih ya. Nah, report ini sudah ada. Nah, di sini udah ada report nih. Kita masukkan ke menu di sini. Nah, ininya kita ganti namanya report apa? Namanya laporan penawaran ya, produk offer ya, penawaran barang ya. Kita bikin report itu ya, report ya, atau ya sejenis inilah chat ya. Oke, kita simpan, view lagi, kita lihat dulu di sini. Nah, refresh ya, terus lihat di report ya, sudah keluar. Nah, ini kan ini yang keluar ya. Sekarang kita akan membuat ya tampilan berdasarkan pencarian berdasarkan tanggal ya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, apa aja sih barang yang ditawarkan gitu ya. Atau juga bisa kalau misalkan berdasarkan kode kan cuma begini aja gampangnya, P ya 1 ya 0001 ya, set. Nah, ini udah pasti keluar, oh ternyata ada P1 ini penawarannya ini gitu ya. Itu udah bisa ya. Jadi yang belum ini tanggal nih, berdasarkan tanggal ya. Kita akan buatkan ya, kita kembali ke PHP Run. Nah, kita buka di sini ya, tadinya di page, sekarang di page design. Kita arahkan ke report detail ya. Nih di sini nih, product offer detail report. Nah, ini ya, ini adalah judulnya nih, kita lihat di sini. Ini adalah judulnya ya. Terus H4 ya. Ini buttonnya. Nah, ini kita sudah tidak perlu button lagi kan, add new product. Kenapa? Karena report ya, kita buang aja di sini. Nah, gitu ya. Pencarian perlu. Kenapa? Karena ini nanti akan mencari di sini ya, ada pencarian supaya bisa per kode barang. Nah, di sini kita akan buatkan satu menu pencarian ya. Oke, saya akan carikan dari sini new section ya, new section sini dengan menggunakan filter ya. Nah, ini nih ya, filternya rank saya ambil ya, masukin ke sini rank ya. Nah, gitu ya. Coba dulu kita tes dulu, saya lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya di refresh ya. Refresh terus ke report. Ini udah hilang ya. Nah, ininya belum ya.
Oh ini salah ya, ini salah reng, salah bukan di sini. Maksudnya menunya tuh di atas ya. Oke, ini salah tuh. Kita ulang lagi. Berarti ini bukan di sini ya, ini di bawah, di atas justru kita di sini butuhnya. Ini buang. Nah di samping tulisan aja di sini ya. Header ya, header itu ini kan tulisan ya, berarti di sini kita buatkan. Nah di sini aja kita pakai dead fill ya. Nah gitu ya, coba kita lihat, diklik di sini. Nah ini di sini nama fillnya apa, berdasarkan tanggal ya, over date ya. Oke, single. Nah, kita pakai rank ya, rank itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya, itu ya kira-kira ya. Ini kita simpan lagi, view, kita lihat hasilnya. Kita home dulu, refresh, report, diklik. Nah seperti ini ya. Nah di sini filter by over date, detail over date. Nah di sini diklik dari tanggal berapa, misalkan dari tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 2, tanggal 2 ya. Filter. Nah, oh nggak ada, berarti dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 1 kita lihat dulu coba ya, yang ada tanggal berapa nih. Bulan 2 tanggal 10, tanggal 9, berarti dari tanggal 8 sampai tanggal 9 ya, 2024 ini ya, tanggal 8 sampai tanggal 9 2024 ini, tanggal 2024 berarti ya ini. Bulannya bulan 2 ya, bulan 2. Nah tanggal 8 sampai tanggal 9 filter. Nah ini kan 2 yang keluar, jadi ini berdasarkan pencarian. Nah ini kita buang nih di sini ya, ini pencarian berdasarkan tanggal gitu aja ya, kita ganti nih ininya ya. Oke, kita ubah di sini di filternya nih. Nah yang ini nih, nah ini kita rubah nih di sini ya. Nih labelnya pencarian berdasarkan tanggal, pencarian berdasarkan tanggal itu ya. Simpan, view. Oke, kita aktifkan lagi, home, press, report, product of. Nah ini ya, jadi kalau mau mencari berdasarkan kode ya ketik aja kodenya P001 atau saya butuhnya 08, klik. Nah cuman 1. Kalau P1 ya, P1 oh adanya ini ya 8, ada 3. Tapi kalau saya mau butuh yang berdasarkan tanggal ya berarti berdasarkan tanggal bulan 2 2024 gitu. Karena datanya itu sesuaikan. Saya misalnya tanggal 9 aja sampai tanggal 9. Nah yang keluar tanggal 9 aja kan. Nah cuman ini ya mestinya dibuang karena ini report ya, view-viewnya ini. Oke, kita buang yang view ini. Oke, kita klik lagi di sini ya kalau membuang view itu. Nah ini kan ada report nih, report. Nah ini dinonaktifkan di sininya nih, yang edit delete nya nih. Nah ini dia nih ya, delete dinonaktifkan ya, false, edit dinonaktifkan, false untuk report ini ya. Lalu view nya juga dinonaktifkan ya. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Button oke, nggak apa-apa, itu simpan, view. Kita lihat lagi hasilnya, home, refresh, report, product. Nah ini sudah nggak ada ya, ya di samping sini sudah tidak ada yang namanya edit delete nya ya. Jadi kalau saya butuh P001 cari ya, oh ini pencariannya masih ada ya, karena pencarian ke arah sana, berarti ini ya pencariannya harus dibuang kalau begitu ya. Karena kalau menggunakan rank tanggal ini sudah tidak ada di sini. Coba kita lihat rank tanggalnya, tanggal Februari ya, tanggal 9 sampai tanggal 9 filter. Nah ini udah nggak ada ya gitu.
Jadi bisa seperti itu. Nah, untuk pencariannya ini, karena ini bahaya nanti ketika orang masuk bisa ngedit ya, pencarian di sini tidak usah berdasar pencarian ya. Jadi ini kita buang saja karena ini adalah pencarian yang ini kita buang aja pencariannya ya. Yang penting berdasarkan rank tanggal. Nanti kita bisa buatkan lagi ya di sini berdasarkan berdasarkan kode bisa ya, nanti kita tambahkan di sampingnya berdasarkan kode, sebenarnya bisa gitu ya. Coba kita coba dulu ya. Oke, ini kita buang si pencariannya karena ini membahayakan. Nah, pencarian itu di sini ya. Nah, ini ya. Ini kita buang ya. Nah, gitu ya. Nah, oke ya. Terus ini berapa gridnya ya. Oke ya, begitu ya. Mungkin ini bisa kita taikin ke atas kayaknya ya. Nah, begitu. Coba kita cek lagi, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini di sini ya pencariannya tuh ya, tanggalnya. Ini kenapa tidak pindah ya, karena filternya ke ini. Nanti bisa kita geser ya. Oke, kita lihat lagi di sini date-nya ini pindah ke sini ya. Coba saya undo lagi ya, atau dibikin dua juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah di sini. Grid ini kan untuk mengatakan semuanya gitu ya, untuk supaya satu layar penuh ya. Ini kita hapus dulu nih kolom 4-nya gitu ya. Nah, kalau mau dibikin dua ya tentunya kita buatkan aja dua di sini. Ini kan udah nggak kepake, kita hapus dulu nih. Nah, ini kita buatkan dua aja di sini kayaknya ini ya, di section ini sudah ada section ya. Nah, terus kita buatkan di sini new column ya. Setelah ini new column, nah new column 4, satu lagi new column. Nah, ini kayaknya kita pindahkan aja nih. Saya ulang aja ini ya, kita hapus ya ranknya, kita hapus ya. Ya, di sini aja kita bikin berdasarkan rank ya. Nah, ini seperti tadi diubah ya, berdasarkan date ya. Ininya adalah rank ya. Ini diisi berdasarkan tanggal. Udah gitu aja ya. Nah, ini ya. Lalu yang ini kita berdasarkan select fill ya, kayaknya yang ini nih ya, atau pencarian ini nih. Coba kita masukkan aja, coba yang ini bisa. Nah, ini ya, coba kita lihat. Oke, kita tes aja dulu ya, simpan view. Oke, kita buka di sininya home, refresh, reporting, product. Oh, ini udah banyak sekali. Ini bisa ya. Terus di sini berdasarkan P01. Oh ya, P01 keluar semua. Ini kenapa banyak nih? Nanti saya buang-buangin aja ya. Kalau ini berdasarkan tanggal. Ini di bulan Februari tanggal 9 sampai tanggal 9 ya, filter. Nah, keluar ya. Seperti itu. Nah, kalau ini filternya kita buang aja nih. Ada di mana itu? Nah, gridnya kita buang ini. Ini ada search. Oke, kita simpan view. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi di sini dan di sini ya. Nah, ini sebenarnya sih bisa kita hapus juga sebenarnya ya, tidak perlu pakai ini ya. Tidak perlu pakai tulisan ini, biar ini sini separuh-separuh lah ya. Ininya kolomnya kita berdua ini dia ya, separuh-separuh. Kita lihat. Ini kita buang kolom ini ya, buang aja lah, ini kan cuma tulisan aja, kita buang.
Ini jangan 4 ya, kita tambahkan kolom ini ya, separohnya aja. Separoh itu berarti kurang lebih 6 lah ya. Coba kita lihat dulu, 6. Ini juga 6. Oke, simpan, view, lihat hasilnya, home, refresh, product offer. Nah ini kan, jadi di sini dan di sini yang ada ya, seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa ini begini ya tampilannya, tapi ini udah mewakili report gitu ya, ini mewakili report gitu. Kira-kira seperti ini dulu ya sementara reportnya. Nanti kalau mau yang lebih enak bisa kita tampilkan. Ini hanya standar dulu ya, yang penting sudah mewakili dari reportnya gitu ya, seperti ini ya. Saya misalkan mau menampilkan dari Januari ya, Januari 2000 tanggal 1 sampai dengan Januari 2025 atau Februari 2025. Oh ini ada ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah ini nanti kalau mau diekspor tinggal diklik aja di sini, preview dulu lah, preview ya. Nah sementara ini dulu ya yang bisa kita tampilkan ya, tata letak, bisa kita landscape. Nah begitu ya. Tuh, sementara seperti ini dulu ya, halaman ganjil genap. Tuh, bisa disesuaikan ya, halaman ganjil. Nah gitu ya, landscape warna hitam putih ya. Nah kira-kira begini ya, ini tampilan sementara report nih. Nah gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi hari ini kita sudah membuat report ya untuk penawaran barang ya. Kalau dirasa ini tidak perlu, ini bisa kita buang ya, kita buang dulu lah, nggak usah terlalu banyak. Ini kita buang saja, delete. Jadi cuma satu aja berdasarkan tanggal gitu ya. Oke, itu saja. Sebelum saya akhiri kita cek dulu. Nah seperti ini aja dulu ya, ya datanya ini banyak ya gitu. Oke, sampai sini dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.